Masih ada yang terasa kurang dalam diri seorang Ahmad Hafiz Thohir. Meski ia sudah sukses dalam karir profesionalnya sebagai seorang arsitek dan juga sempat memegang jabatan sebagai komisaris utama di sebuah perusahaan pengeboran minyak, kini setelah kurang lebih 20 tahun mencurahkan pikirannya untuk bisnis, ia bertekad untuk menghibahkan waktu, pikiran, dan segala kemampuannya untuk bangsa dan negaranya yang tercinta. Tahun 2014, Ahmad Hafiz Thohir terpilih menjadi anggota DPR RI untuk pertama kalinya dari Partai Amanat Nasional, mewakili daerah pemilihan Sumatera Selatan I, yang meliputi Kota Palembang, Musi Banyuasin, Musirawas Utara, dan Lubuk Linggau. Pria yang lahir di Palembang 10 Juni 1966 ini menikah dengan Rahma Dewi Yani dan kini dikaruniai 3 orang anak. Di mata sang istri, Hafiz Thohir merupakan sosok pekerja keras dan pantang menyerah. Meski saat ini telah menjadi seorang anggota DPR RI, perhatian dan kecintaannya kepada keluarga tidak pernah berubah. Hafiz juga selalu membagi waktunya kepada ketiga anak dan istri tercintanya. Pak Hafiz orangnya sama seperti nggak berbeda, hanya ya ada sih perbedaannya, maksudnya berbeda dalam waktu aja. Yang kalau dulu bekerjanya hanya bidangnya aja ya, nah sekarang mungkin lebih ke agak sedikit berat menurut saya karena berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan negara ya, jadi ya harus lebih hati-hati. Saya juga sebagai keluarga, istri dan anak-anak juga harus bisa lebih menjaga. Anak ke-10 dari 12 bersaudara ini tumbuh dan besar di tengah keluarga religius dan sederhana. Hafiz Thohir yang menghabiskan masa kecilnya di Palembang tumbuh menjadi anak periang dan gemar bermain dengan sahabat-sahabat kecilnya. Hingga saat ini, sikap sederhana dan apa adanya tercermin di diri anggota Komisi 11 DPR RI yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen. Di situ orangnya baik ya, dan orangnya sangat responsibel. Kebetulan beliau di Bandung tuh bertiga kakak beradik, ada yang SMA, ada yang kuliah di Unpad. Jadi dia tuh sepertinya jadi kayak mengasuh 2 adiknya gitu ya. Jadi kayak yang ditanggung jawabin oleh kakak-kakak di Jakarta untuk ngurusin adik-adiknya. Jadi saya senang orangnya ya begitu deh, kayaknya dewasa banget gitu. Walaupun kita baru kenal, jadi pandangan pertama saya lihat ini orang nggak neko-neko dan sangat sangat sayang sama keluarga. Mengawali pendidikan formalnya, Hafiz kecil bersekolah di SD Saverius III, sebuah sekolah Katolik di Palembang. Tamat SD, Hafiz melanjutkan ke SMP Saverius III. Meski bersekolah di sekolah Katolik, Hafiz Thohir tetap menjadi seorang Muslim yang taat. Setamat SMP tahun 1982, ia melanjutkan ke SMA Saverius I, yang merupakan sekolah favorit di Sumatera Selatan. Atas dorongan dan dukungan orang tuanya, Hafiz Thohir kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Parahyangan Bandung dan mengambil jurusan arsitektur. Kebetulan anak yang bungsu sering ikut orang tua saya kemana-mana. Karena kalau dia pergi itu anak kecil dibawa sama dia, kan ada adik saya lagi yang 2 perempuan. Nah setelah dewasa, ya, saya kuliah di Bandung, saya ikut abang saya waktu itu. Ya, abang saya, Bang Hatta Rajasa, semakin komplit saya melihat hidup ini. Dia lahir dari pengusaha, kemudian tahun 98 terjun masuk ke partai politik, kemudian 99 saya menjadi ketua fraksi. Waktu itu fraksi reformasi di DPR RI. Di situ saya melihat bahwa
oh ini skop nasional begini caranya. Berbeda dengan yang saya pikirkan selama ini di daerah. Sehingga semakin tinggi kedudukan kita, semakin besar juga persoalan yang kita hadapi. Kadang-kadang kita melihat, loh kenapa nggak diputuskan begini aja? Ternyata ada kepentingan lain yang lebih besar yang harus kita juga lindungi. Karena negara ini sangat plural, ya. Tidak semua orang Jawa, tidak semua juga orang beragama Islam, tidak semua juga orang mempunyai prinsip dan tujuan yang sama. Tahun 2005, mantan aktivis HMI ini dipercaya menjadi bendahara Dewan Pimpinan Pusat DPP PAN periode 2005 hingga 2010. Dan pada Pilkada Gubernur Sumatera Selatan di tahun 2013, Hafiz maju sebagai calon wakil gubernur Sumatera Selatan berpasangan dengan Kapolda Sumatera Selatan Iskandar Hasan. Walau tidak terpilih, namun berkat dukungan dan kecintaan masyarakat Sumatera Selatan kepada dirinya yang cukup tinggi, menjadikan Hafiz Thohir terpilih untuk menjadi anggota DPR RI pertama kalinya pada tahun 2014. Pada masa kerja pertamanya di DPR RI pada periode 2014 hingga 2019, Hafiz Thohir ditugaskan untuk menjadi Ketua Komisi 6 DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, dan koperasi. Mei 2016, Hafiz Thohir bertugas menjadi pimpinan di Komisi 11 DPR yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan. Periode 2019 hingga 2024 merupakan kali keduanya Hafiz Thohir menjadi seorang wakil rakyat di Senayan. Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan keluarga dan istri tercinta yang selalu mendampingi Hafiz Thohir pada saat bertugas di Senayan dan juga turun langsung ke masyarakat di daerah pemilihannya. Saya kalau ke dapil ini biasanya kalau ke dapil yang Pak Hafiz selalu kesini karena Palembang ini merupakan satu kampung saya juga karena saya lahir di sini gitu. Jadi merupakan suatu hal yang seperti pulang kampung, jadi senang aja. Sama dengan anak-anak saya, aduh kalau udah ke Palembang sepertinya bukan seperti orang Jakarta gitu, jadi benar-benar enjoy banget. Saya merasa ini yang harus saya jalankan. Sehingga banyak harapan-harapan, terutama di Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya di komisi itu, banyak sekali menginginkan saya itu melaksanakan semua keputusan-keputusan rapat tersebut. Sehingga bagi saya, apapun yang sudah diputuskan rapat, ini terkait dengan kepentingan nasional, maka ini yang harus saya utamakan. Nah, maka dari itu saya kira kenapa banyak sekali dalam event-event tertentu saya mengikuti acara tersebut hingga selesai. Banyak juga kita melihat kan orang yang tidak merampungkan kegiatan, tetapi saya berusaha untuk selalu menyelesaikan acara-acara yang sudah digagas. Pemirsa, banyak hal yang telah dilakukan oleh Bapak Hafiz Thohir kepada masyarakat di daerah pemilihannya. Masih banyak wakil rakyat yang juga menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Terus saksikan program Wakil Rakyat dengan wakil rakyat lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.